Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan dalam sehat dan masih segar untuk belajar secara online. Ya, mau tidak mau kita harus dan terpaksa belajar seperti ini dulu untuk sementara. Ya. Nah, jangan sampai Anda bosan dan jangan sampai tidak mengikuti karena Anda sendiri juga yang rugi. Waktu, materi, nanti jika tidak Anda ikuti juga Anda sendiri yang rugi. Ya. Namun jangan kemukakan alasan, Pak saya nggak bisa masuk, kenapa teman bisa masuk, ya, pandai-pandailah mencari semuanya. Nah, pesan saya satu mungkin saya belum tahu informasi ini, apakah di antara Anda di dalam ini sudah dapat kuota dari Kementerian? Sudah masuk? Pak. Sudah masuk kuotanya? Yang dikirim dari Kementerian? Sudah belum? Yang 50 giga tuh, Pak? Ya, udah masuk belum? Belum, Pak. Oh, belum, berarti nunggu ya, karena ini jatuhnya di bulan Oktober ini lagi. Oke, sabar aja nunggu. Saya nggak tahu nanti tanggal masuknya berapa masuknya saya nggak tahu. Yang penting nomor sudah diambil kan, nomor baru kan? Udah, Pak. Oke. Kita mulai pembelajaran hari ini membuat ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, ini masih gambar-gambar. Nah, bagaimana caranya supaya Anda mudah memahaminya? Sebenarnya tidak ada yang sulit jika Anda sudah memahami. Kita bergerak dari ini dulu. Saya lihatkan dulu semacam teorinya. Nah, namun bagaimanapun ini cukup sederhana. Mungkin dengan Ibu nanti juga akan lebih dalam. Ya, saya lihatkan. Mungkin Anda sudah download juga mungkin di materi saya. Nah, kita lihat ini. Nah, kalau ceritanya ini cukup panjang, ya, bagaimana membuat ER, nah, itu sama aja dengan ERD, ya. Tapi di sini dibuat kalimat ER, Entity Relationship Diagram. Nah, sebenarnya bagaimana kita menggambarkan kejadian konseptual database dengan platform perangkat tertentu. Dan pencetusnya dulu ada nama orangnya Chen di tahun 76, udah lama. Ya. Nah, dalam hal ini, konsep ER ini ada hal-hal yang harus Anda ketahui dulu. Yaitu ada entitas, ini yang penting dulu. Ya, ada entitas di sini, relationship, dan atribut. Nah, itu yang harus Anda pahami di hal yang 3 itu. Ya, saya garis merahi. Nah, kemudian kita melihat satu persatu dulu. Entitas atau entity itu apa? Memodelkan objek-objek yang berada pada perusahaan dan lingkungan. Nah, contoh kalau di kampus, yang termasuk entitas itu apa? Nah, kalau saya membayangkan kepada Anda yang terdekat, Anda adalah objek dari entitas dari suatu kampus, yaitu mahasiswa. Ya. Nah, kalau saya juga termasuk objek dari entitas dari suatu kampus, yaitu dosen. Nah, apa hal-hal lain lagi yang bisa Anda lihat, bukan hanya orang. Itu kita lihat seperti di kampus ada mata kuliah, itu juga objek. Jadi tidak selalu dalam bentuk dalam bentuk kata benda boleh, dan dalam bentuk fisik apa yang bisa kita representasikan. Nah, jadi itu yang kita gambarkan permodalannya nanti, yaitu apa yang termasuk di sana entitasnya. Oke, nah itu baru 3, dosen, mahasiswa, mata kuliah. Dan bisa Anda kembangkan lagi yang lebih banyak. Oke, lanjut, relationship. Bagaimana kita menghubungkan di antara entitas-entitas tadi. Nah, contoh, mahasiswa dengan dosen, itu hubungan relationship-nya apa kira-kira? Apa kira-kira hubungan relationship-nya? Nah, kalau mahasiswa dengan mata kuliah, kalau seperti ini sekarang Anda belajar, hubungannya yang terjadi one to one. Karena Anda hanya menerima pembelajaran saat ini, itu hanya bisa dalam waktu satu atau saat pada ini hanya satu mata kuliah. Jadi tidak bisa dalam menerima mata kuliah itu 2. Kalau 2 itu berarti dempet. Nah, itu kalau representasinya saat sekarang. Tetapi Anda bisa digambarkan lagi representasinya, Anda mengambil mata kuliah. Berarti itu relasinya one to many.
Artinya apa? Anda pada semester sekarang mengambil mata kuliah itu lebih dari satu. Nah, itu yang tergambar relasi dari suatu entitas tadi, di mana kalau kita relasikan atau kita representasikan, seperti itu yang terjadi. Dan bisa juga terjadi nantinya dosen dengan mata kuliah, ya, atau dosen dengan kelas. Jadi kalau kita representasikan semuanya bisa seperti itu terjadi. Nah, relasi itu nanti tergambar dalam bentuk one to many, many to many. Nah, itu dia yang terjadi nanti. Nah, di mana nanti simbol-simbolnya ada. Nanti dalam gambar ada Microsoft Visio kita gambarkan, di mana entitas itu berbentuk 4 persegi panjang, sementara untuk relationship itu berbentuk apa namanya istilahnya decision making, itu dalam gambar artinya. Lalu Anda harus mengenal atribut. Nah, atribut itu apa? Nah, atribut dari mahasiswa apa? Nah, yang jelas sekali itu adalah nomor BP. Itu yang terjadi di sana. Ya. Nah, jadi bagaimana nantinya dari suatu objek tadi kita bisa menggambarkan atributnya apa. Nah, jadi kalau mahasiswa tadi nomor BP, nama, alamat, apalagi tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan seterusnya. Nah, itu yang tergambar di dalam sebuah entitas mahasiswa. Nah, bagaimana dengan entitas dosen? Seperti itu juga. Nah, untuk dosen kita memberi simbol entitas yang lebih mengunci suatu primary key, itu NIDN. N-I-D-N. Kalau mahasiswa, nomor BP atau NIM. Ya. Nah, lalu diikuti apa lagi? Nama, alamat, dan seterusnya untuk dosennya, seperti yang hampir sama dengan mahasiswa. Nah, itu kira-kira untuk menunjukkan sesuatu atribut tadi. Jadi Anda harus bisa menjabarkan entitas apa, relasi apa, atribut apa. Ya. Nah, itu yang akan Anda petakan di dalam sebuah ERD nantinya. Jadi perlu Anda pahami entitas apa, relasi apa, atribut apa, lalu penghubung dari gambar yang itu menggunakan garis, bukan panah nantinya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Oke, nah, jadi keterangan saya cukup jelas di atas masalah entitas sudah. Lalu, tadi saya juga bilang, suatu entitas itu akan menjadi suatu kunci. Nah, kunci itu biasanya disebut dengan primary key. Ya. Nah, atribut juga sudah, relasi juga sudah. Nah, seperti yang saya jelaskan, nanti Anda tinggal baca ini. Nah, tadi ada yang saya sebut juga, hubungan dari dua entitas itu ada yang terjadi one to many, many to one, atau many to many. Nah, semuanya yang saya jelaskan di atas tadi sudah cukup jelas. Jadi, keterangan saya tidak begitu panjang lebar. Ya. Nah, lalu, bagaimana membuat diagram entity relationship tadi, atau ERD itu yang kita kenal. Nah, tadi ini dijelaskan lagi. Simbol entitas 4 persegi panjang, tadi sudah saya bilang. Kemudian untuk atribut lingkaran elips, nanti saya lihatkan. Lalu untuk relasi belah ketupat. Nah, kemudian garis sebagai penghubung, tadi juga sudah saya sebutkan. Nah, sekarang perhatikan ini adanya nanti di dalam Microsoft Access terjadi. Ya. Lalu bagaimana menghubungkan atau menjadikan relationship dalam bentuk Microsoft Access menjadi ERD seperti ini. Ya. Nah, itu yang perlu Anda gambarkan. Lihat pemetaannya. Ini data mahasiswa, mana yang mahasiswa ini. Kebetulan ini tidak saya buatkan semuanya ya, data lain ini, data lainnya tadi. Kemudian data mata kuliah, ini dia. Kalau soal posisi letak itu tergantung Anda. Nah, yang menunjukkan relasi apa? Ini di sini. Karena ini menunjukkan foreign key. Jadi ini nomor WP ini foreign key, kan beda nih. Tidak pakai garis, sorry. Ini salah menggaris saya ini, harusnya nomor WP ya. Nah, kode mata kuliah, ini dia. Nah, jadi inilah yang perlu Anda pahami menggambarkan sebuah ERD tadi. Nah, lalu tahapannya gimana? Anda harus memahami tahap pembuatan diagram ER awal. Ya. Nah, mengidentifikasi semua entity, itu yang pertama harus Anda pahami, menentukan atribut, tadi saya sudah bilang juga, kalau Anda masuk suatu kampus, masuk suatu rumah sakit, dan seterusnya. Nah, orientasi menetapkan suatu hubungan di antara relasi tersebut, ya, dan seterusnya. Nah, jenis-jenis kunci, kandidat key, calon kunci,
ada yang primary key dan segala macamnya. Anda harus paham tadi sudah saya bilang foreign key, alternate key. Nah, sekarang kalau Anda melihat sebuah tabel, nah, manakah yang sebagai kandidat key? Kalau kita lihat di sini ada dua, ya. Tetapi kita harus menyesuaikan dengan suatu entitas. Nah, entitas apa yang cocok untuk di sini? Jadi, salah satu dari kandidat key yang dipilih menjadi primary key ada 3 kriteria. Key tersebut lebih natural untuk dijadikan acuan. Key tersebut lebih sederhana. Key cukup Unix. Nah, kira-kira ini Unix enggak? Sama dengan nomor IP Anda, ini juga, ini juga. Nah, itu yang harus Anda pahami. Dan alternatif calon ini juga bisa. Itu, makanya ditunjukkan 2 kandidat. Nah, jadi kunci untuk primary key seperti ini. Ya. Nah, kalau untuk foreign key itu gampang aja. Sekarang kita lihat. Kalau ini Anda perhatikan, ini beda dengan keterangan saya tadi ini mencari kandidat primary key. Sekarang ini contohnya apa? Primary dan foreign key. Apa yang menyebabkan foreign key di sini? Coba Anda perhatikan. Kalau ini sebagai, yang ini ya kode sebagai primary key, tidak ada nilainya yang sama di sini. Atau value-nya. Nah, kalau di foreign key, ini ada pengulangan. Nah, D101 ini 2 kali. Nah, makanya ini sebagai foreign key. Tetapi ini bisa juga sebagai primary key nanti kalau nilainya tunggal. Nah, itu yang harus Anda pahami. Ya. Nah, lalu ini kita lihat, ini sebagai primary key dia kalau sudah dosen tadi. Kalau di sini dia sebagai foreign key. Nah, itu bedanya. Makanya saya bilang tadi itu bisa. Oke, tahapan bagaimana Anda melakukan tahap optimasi diagram ini secara final. Nah, oke, itu keterangan saya. Lalu prakteknya gimana? Kita menggunakan Microsoft Visio. Sebentar, saya set lagi. Saya harus mengambil Visio. Di Visio, mungkin kemarin juga sama. Saya lihatkan ini bisnis, ini dia. Ya, semuanya Anda lihat, saya tidak ulang lagi. Engineering ini, flowchart yang lengkap di sini ada, general seperti ini, map seperti ini, network, schedule, software. Sayang, untuk ini memang database, tetapi nanti Anda kurang paham kalau saya gambarkan dalam bentuk database model diagram, atau berbentuk seperti apa lagi di sini. Nanti membingungkan bagi Anda, karena Anda kurang paham dengan yang dimaksud ingin semuanya. Nah, sekarang kita menggunakan flowchart aja untuk praktek, lalu basic flowchart. Ya. Untuk basic flowchart kita klik create. Nah, ini kemarin juga sudah pernah kita coba. Perhatikan ini bagaimana mengecilkan, membesarkan fontnya ini. Ya, ini masih 20%, jadikan 100. Nah, gitu. Nah, oke. Nah, simbol yang 4 itu mana? Ini yang sebagai entitas. Entity istilah lainnya. Ini yang sebagai relationship. Relationship. Lalu yang atribut yang mana? Ini terminator, saya ambil. Nah, atribut. Lalu untuk penghubungnya garis, berarti ini garis yang saya ambil. Nah, itu dia. Nah, pada garis itu nanti fungsinya yang menunjukkan hubungan one to one, one to many, many to many. Nah, hanya itu simbolnya. Sama dengan DFD kemarin. Ya, simbolnya juga 4. Nah, sekarang bagaimana kita memetakan sesuatu dari tabel menjadi ERD, atau sebaliknya dari ERD ke tabel, atau dari gambar ini menjadi ERD, seperti ini. Ya. Nah, kalau saya contohkan yang ini, nah, bisa saja nanti saya buatkan seperti ini ya. Nah, ini bisa contohkan buat, nah ini entity mahasiswa dulu.
Saya singkat aja parabelnya, entiti mahasiswa. Atribut dari entiti mahasiswa itu apa saja? Itu harus sudah pahami. Nah, jadi ini menarik, ini juga gampang-gampang susah. Jadi ya, nah, dia bisa dengan keyboard. Oke, kebetulan garisnya masih aktif, jadi lari-lari garisnya. Ini sesuaikan dengan kebutuhan atribut apa. Soal letak tergantung Anda. Ini kebetulan panah sudah muncul pula. Karena panah aktif. Sekarang nomor BP. Nama. Alamat. Jenis kelamin. Tanggal lahir. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau menghubungkan ini dengan garis, ya tarik aja panah ke bawah. Nah, ini kalau untuk menghubungkan atribut dengan entity dengan garis ya. Oke, lalu kita cari relasinya. Relasi apa yang mau kita hubungkan dengan mahasiswa? Biasanya itu mata kuliah. Kita ambil mata kuliah. Ini mata kuliah. Nah, lalu saya ambil apa yang sebagai anunya nanti. Jadi atributnya. Nah, ini tarik-tarik aja ya. Atau dimainkan dengan mouse juga bisa. Sorry. Nah, ini kita hubungkan dengan garis lagi. Jadi putus ya. Nah, ini sebagai primary key adalah kode mata kuliah MTK, nama mata kuliah, SKS, semester. Nah, itu dua entity yang sudah kita buat, tetapi belum relasi. Nah, untuk relasi kita sudah membuat simbol relasinya. Nah, ini kita buat penghubung garisnya. Nah, relasi apa yang mau kita tentukan di sini? Nah, mahasiswa dengan mata kuliah. Kalau belajar tadi berarti Anda one to one. Tapi kalau mengambil berarti one to many. Atau cocoknya ini kita menghasilkan nama relasinya apa? Nilai. Nah, berarti relasi nilai saya buat di sini. Jadi mahasiswa mempunyai nilai mata kuliah. Ya. Dalam artian, seorang mahasiswa itu banyak nilainya nanti. Jadi saya buat one
Nah, ini. Nah, lalu penghubung dengan 2 ini apa? Ini kalau saya buatkan, ini pakai garis bawah, ini pakai garis bawah, artinya dia sebagai primary key. Oke. Nah, dari yang 2 ini saya tarik, ini dia sebagai foreign key di sini lagi. Makanya tadi saya sudah jelasin ada foreign key. Kalau ini kode mata kuliah lagi, kalau ini nomor BP, ini saya hubungkan, nah seperti itu. Nah, nilai-nilai apa yang diproses dalam suatu penilaian database ini, seperti saya menilai Anda misalnya, berarti saya menetapkan ini, saya tambah-tambahnya di sini. Nah, penilaian apa aja yang dilakukan, Anda mesti ingat itu. Sorry. Nah, soal posisi letak tergantung Anda menyusunnya. Nah, sekarang apa yang mau kita hubungkan dengan ini? Yang jelas kalau kita melakukan penilaian di Dharma Andalas, nilai absen dinilai, nilai tugas, kalau saya nilai praktikum, nilai UAS, nilai UTS, taruh ada quiz, ini saya buat and quiz. Ini tinggal dihubungkan. Nah, kira-kira itu. Nah, ini bukan pakai garis bawah, ini bukan pakai garis bawah. Fungsinya apa yang 2 ini? Ini sebagai foreign key. Ini juga foreign key. Ini sebagai apa? Kunci utama. Ini sebagai kunci utama juga. Oke. Nah, pahami saya menggambarkan ERD tadi dengan cerita yang panjang lebar di Word tadi. Nah, isi gambar ERD-nya. Oke, ini nanti selesai Anda simpan. Simpannya di mana? Nah, tentu sesuaikan dengan folder Anda masing-masing. Ya. ERD. Oke, namanya saya buat itu. Nah, sekarang kalau ini sudah selesai, mau diapakan lagi? Ingat nanti Anda setelah UTS belajar Microsoft Access, ya minggu depan Anda sudah belajar bagaimana membuat web, itu nanti yang saya jelasin lagi. Ya, sekarang konversikan ini ke Excel. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini dia caranya. Kita aktifkan Excel. Ya, saya masukkan di sini aja tambahannya. Nah, sebentar, mungkin Excel-nya tidak keluar ya. Oke, yang pertama tadi tabel mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa isinya apa tadi? Nomor BP, terus nama, alamat, jenis kelamin, agama, tanggal lahir. Nah, seperti itu. Nah, nanti tinggal ngisi, misalnya BP Anda berapa ini? 18001, misalnya nama Anissa, dan seterusnya. 18002, nama Cynthia. Oke, itu contoh tabel mahasiswa, dan seterusnya.
Ikut tabel apa lagi? Tabel mata kuliah. Nah, apa atributnya tadi? Kode mata kuliah. Nama mata kuliah. SKS. Semester. Nah, sekarang untuk kode mata kuliah, saya buat aja sembarangan ya, saya tidak hafal juga. S501. Nama mata kuliah apa? APS. Semester berapa? 5. SKS-nya 3. Semester 5. S52. Mata kuliahnya MK, saya nggak hafal ya. Nama mata kuliah Anda. 3 semester 5. Dan seterusnya. Nah, itu 2 tabel tadi baru. Lalu apa lagi yang harus Anda perhatikan dari tadi hasilnya, relasi nilai. Nah, itu yang kita ambil. Nah, kita ambil dari nomor WP, berarti nomor WP ini bisa kita copy. Kemudian kode mata kuliah. Nah, sekarang isiannya apa? Nah, Anda harus paham, 18001. Nah, kode mata kuliah apa? S501. Ini juga masih dia, tapi kode mata kuliah S502. Lalu 18002. Nah, ini S501. S50102. Nah, lanjut tadi apa? Nilai absen. Nilai tugas. Nilai praktikum. Nilai nilai kuis. Nilai UTS. Nilai UAS. Nah, nanti ini diisi. Nah, inilah gambaran dari ERD menjadi tabel. Nah, artinya apa? Yang saya buat tadi ini dikonversikan menjadi tabel dalam bentuk Microsoft Excel ini. Oke. Dan hasil gambar dari ini tadi, dari apa? Dari Visio itu juga bisa dikopikan, copy drawing. Nanti bisa saya combine ke atau di sebelah sini juga bisa. Caranya paste spesial Microsoft Visio. Oke. Nah, itu. Bisa Anda melihat lebih detail ini. Sharing yang tadi. Nah, itulah pembelajaran hari ini yang perlu Anda ingat dan bisa Anda coba nantinya bagaimana membuat penggabungan ini. Ini saya simpan di sini. Oke, nah itu kira-kira hasil presentasi saya hari ini. Lalu tolong di unmute, saya unmute ini. Lalu ada pertanyaan enggak kira-kira? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak kira-kira? Paham enggak cara membuat ini? Paham, Pak. Jadi pahami keterangan saya yang tadi. Sudah itu Anda buat gambar ERD-nya dengan Microsoft Visio. Kemudian setelah selesai konversi ke Microsoft Excel. Nah, seperti itulah kira-kira yang harus Anda pahami. Nah, ingat pembelajaran ini kita praktekkan setelah UTS.
3 minggu ke depan kita membuat web dengan menggunakan HTML rencana saya. Membuat web itu gampang-gampang susah juga, nanti codingnya saya kasih aja supaya Anda bisa gerak cepat. Paling tidak Anda tahu, oh ini yang web cara membuatnya. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, buat seperti saya tadi dulu, kirimkan sebelum jam 4. Untuk tugas, perhatikan untuk tugas, nanti Anda cari sendiri lagi ya, dan punya tugas saya juga ada. Saya sudah kirim di Moodle apa yang saya suruh kerjakan. Nah, itu paling lambat minggu depan itu. Saya akan share untuk yang tugas itu. Nah, ini yang akan Anda buat ada 2. Jadi ini dari Microsoft Access, Anda buatkan ERD-nya, lalu buatkan Microsoft Excel-nya. Ya. Nah, jadi nanti untuk yang akuntansi ini nanti juga setelah UTS nanti kita pelajari. Untuk nomor bukti Anda tahu debit kredit nanti Anda isi aja istilahnya SAT D atau K ya. Nomor perkiraan Anda sudah tahu. Jumlah Anda isi nilai nominalnya. Nah, ini debit kredit juga ada. Tabel bantu ini nilainya 1 dan min 1. Ya, kalau ini tetap D dan K. Nomor bukti Anda isi sembarang, tanggal Anda isi sembarang, keterangan Anda isi sembarang, ya itu. Kelompok perkiraan tentu Anda sudah tahu. Kalau aktiva 1, ya, kalau pasipa 2, kalau modal 3, dan seterusnya. Nah, itu kira-kira ini untuk yang tugas pertama yang untuk 1 minggu ke depan. Dan ini juga, ini sudah hampir sama dengan yang tadi sudah saya buatkan. Nah, tugas ini sudah ada di dalam Moodle, nanti Anda download ya. Nah, silakan nanti Anda pahami ini dan kerjakan. Tapi pekerjaan Anda setelah saya jelaskan ini, membuat yang seperti saya demokan tadi. Hasil ini sudah saya sajikan di dalam Moodle juga, atau nanti saya kirim lagi ini di WA. Karena saya merekam kegiatan ini, maka saya harus exit dari ini, dan Anda juga harus exit. Ada pertanyaan terakhir nggak? Ada pertanyaan terakhir? Enggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, kalau enggak, silakan Anda kerjakan yang seperti saya demokan tadi. Ya, dikirim sebelum jam 3. Selesai sebentar itu. Lewat WA aja ngirimnya yang saya jelasin sebentar ini. Oke, bisa dipahami? Baik, Pak. Paham, Pak. Oke, saya stop recording, kita akhiri ini, nanti kirim ya.